Sekarang adalah memulai lagi. Betul. Terakhir kemarin sempat kemalingan gas. Gas saya hilang 7 dan lain-lain. Terus yang paling bikin sedih ibu saya sebenarnya bukan maling gas dan lain-lain. Dandang kesayangan nyokap. Pada saat ekonomi jatuh, kemudian harus memberikan pemahaman ke anak nih ya. Dan pasti banyak gaya hidup yang harus berubah. Gimana cara lu membuat anak ini bisa paham? Kalau kita lagi nggak ada uang, segala macam, dia nggak minta, nggak pernah. Misalnya gini, Abi kakak mau ini Debbie gitu. Terus aku nggak jawab gitu ya. Jangan deh. Nah uangnya simpan aja. Itu biasa juga dulunya kan samping rumah mall, kemana-mana naik mobil. Tahun sekarang tuh udah mulai gelisah yang kayak, aduh aku tidur nggak pakai AC. Pada saat hijrah, terus kemarin sempat bangkrut nih ya. Sempat kehilangan percaya diri nggak? Sempat Yes. yang di Allah, kenapa sih kok masih ada ujian lagi? Kan aku mau lihatnya hijrah nih ya Allah. Iya pernah ada. Dan rasa nggak percaya diri itu sebenarnya ada gitu. Apalagi dari mulai mobil dari 2 tinggal sisa 1, dibawa ke kampung. Akhirnya yang di kampung juga kita pakai, mobilitas terjual juga. Jadi kemana-mana naik motor. I bet you'd stick your head in fire. I bet you'd spill. Meanwhile, you're too stupid to realize you got a demon sticking in your singing holiness and got me a live one. Assalamualaikum, selamat pagi. Pulang dari pasar ternyata dapat kabar kalau ada yang silaturahmi, cuman jamnya over ya, alias mailing. Mungkin disadarin sama Allah, ternyata di sekitar sini masih banyak orang yang lebih perlu dari kita gitu, alhamdulillah. Gas 1 hilang, terus ada gas lagi hilang di sini, ada gas lagi hilang di situ, terus di dapur atas juga hilang, terus kopi-kopian hilang, nih. Nah, ada bakso goreng, stok bakso goreng hilang. Kopi 1 dus ini hilang semua. Ada telur 1 keranjang besar itu hilang. Kayak tempat air panas diambil deh. Tempat air panas diambil juga, Bu. Untuk teman-teman yang punya usaha kayak saya doain warungnya juga aman sejahtera. Kalau mau mah ke rumah aja silaturahmi. Pak, saya butuh uang buat anak sekolah. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LL TV. 3 tahun lalu aku pernah main ke rumahnya. Di awal memutuskan hijrah dan meninggalkan pekerjaan lamanya, fokus di bisnis travel umroh, tapi sayangnya gagal hingga rugi miliaran. Ia kemudian menjual aset dan memulai kehidupan barunya di desa. Bobby Tince alias Bobby Rahman. Selamat datang Bobby. Alhamdulillah, terima kasih. Gimana? Apanya? Pekerjaanmu sekarang, kan kamu udah hijrah, terus kamu bikin travel umroh, waktu itu kan udah bangkrut ya? Iya, jadi ternyata Allah belum izinkan, jadi operasional tidak nutup ya, jadi kayak pendapatan untuk biaya operasional lebih besar biaya operasionalnya gitu. Akhirnya harus mengganti semua uang yang udah terpakai biaya operasional gitu. Udah lepas aset masih kurang, jadi masih ada sisa sekitar 600 juta lagi yang harus diselesaikan itu. Cuman alhamdulillahnya orang-orangnya baik dan ternyata Allah buka jalan dengan jualan makanan gitu. Jadi sekarang alhamdulillahnya dari yang di kampung yang nggak tahu mau berkarya apa nih, mau jualan apa nih, mau ngapain, ternyata dengan wasilahnya jualan itu bisa nyicil. Jadi kita per seminggu tuh keluarkan 5 juta buat selesaikan yang 600 juta ini. yes gitu, alhamdulillah. Congrats ya, warung kopi Kasonya viral dan makasih udah bawain jus kecombrang ini. Ini adalah menu andalan yang paling dicari di kopi Kasoka atau gimana nih? Iya, sebenarnya sorry Bun, kan mau bawain nasi BPJS, MBG apa segala macam. Cuman ternyata kemarin hari Minggu tuh semuanya sold out. Jadi yang sisa tuh cuman ini. Jadi udah ini tadi kita siapin. Sebenarnya lu sold out karena memang sedikit makanannya. Misalnya sehari cuma 20 makanan. Enggak memang. Sehari berapa untuk satu jenis makanan? Berapa porsi? Kita let's say kita ngomong ayam ya. Dari yang kita cuma sehari itu cuma 30, naik 50, naik 100. Kemarin di hari Sabtu Minggu naik 200. Satu ayam bakar aja itu habis. Habis. Terus ikan nila sama di 20 kilo habis. Wow. Gitu. Terus ayam goreng yang ketumbar juga sama 20 kilo habis. Oke. Gitu. Jengkol kemarin aku beli 20 kilo habis. Ih, jengkol nggak dibawa ke sini. Nih ya, ini adalah Aku belum pernah minum namanya jus kecombrang. Iya. Karena aku seneng banget jus kecombrang. Jus kecombrang. Aku seneng banget makanan kecombrang. Ini berarti rasanya kecombrang. Yes, tapi kalau combrang itu perlu di ini
dipahami juga kalau dia kena panas dia akan berkurang aromanya. Ini karena dipakainya dengan digolakin di air panas, jadi tidak se-fresh kalau kita bikin sambal atau makan mentahan. Oke. Tapi aromanya masih ada. Oke, Gitu. iya. Pernah bikin waktu itu pakai yang langsung seger ya. Jadi potongannya dicampur air matang, di blender, disaring. Emang enak, tapi lama-lama kayak ninggalin rasa Pahit. pahang gitu. Pahang apaan? Kayak aroma belum mateng gitu. Makanya kita godok akhir kita matengin gitu. Oh, ini udah dimatengin. Matengin. Bismillah, aku cobain ya. Ini mah berasanya jeruknya. Jeruk limo. Tadi gede. Kok limo? Jeruk nipis. Jeruk sonkit. Apa nggak ngerti lah, jeruk lah pokoknya ya. Berarti tadi kebanyakan orang ini. Enggak, maksudnya kecombrangnya hilang ya? Iya hilang. Jadi kalau mau sebanyak apapun kecombrang. Tapi ada rasa kecombrangnya sih. Ada ya. Ada rasa kecombrangnya, cuman asam segernya dari si jeruk. Iya, buat ngunci dikit gitu. Ini berarti yang paling laku kah? Combrang, terus sama es kedondong. Yang asam-asam semua ya? Ya gitu kan di sana kan pasti orang datangnya ramenya siang pas lagi panas tuh. Jadi kita kasih yang asam-asam biar seger gitu. Oke. Berarti yang asam-asam selain jus kecombrang, selain tadi apa tuh? Jus kecombrang, es kedondong, terus markisa soda. Itu dari kita punya pohon markisanya. Jadi kalau udah beberapa lama sekali udah panen, kita ambil bijinya, kita masak, matengin pakai gula, terus kita kasih soda campurannya gitu. Wah, kamu kreatif sekali ya. Itu sebenarnya kamu jualan, ini kan viral nih makanan. Ceritanya. Namanya Warung Kopi Kaso, guys. Ini di Bogor adanya ya. Ya. Sayangnya tidak ada di Jakarta. Jadi ojek online nggak nyampe, kecuali warga Bogor aja. Bogor juga nggak nyampe. Oh, Bogor juga nggak nyampe ya? Di bener-bener rumah gue itu kan di bukit atas tuh. Jadi kalau misalnya kita mau pesan Gojek aja, nggak ada di situ yang mangkal-mangkal. Durasi jarak tempuhnya tuh kan harus 6 km, 10 km baru nyangkut ke Gojek. Itu agak susah. Kecuali pagi hari ketika orang-orang yang Gojek di lingkungan sekitar turun ke bawah, cari orderan, baru nyangkut. Gitu. Jadi mau nggak mau ngundang orang semua ke rumah makannya. Oh gitu. Itu karena lokasi, lo kan soalnya waktu itu kan jual aset ya. Ya. Waktu itu tinggal di daerah mana itu waktu itu aku Di kesana? Cilengsi. Cilengsi. Terus habis itu lo pindah gara-gara lo bangkrut itu. Yes. Wow, aku sedih sih kalau mendengar cerita-cerita orang yang habis hijrah, terus kemudian dia berusaha untuk menjadi yang menjadi benar gitu ya, terus kemudian dia bangkrut lagi ya kan. Ya. Terus sekarang adalah memulai lagi. Betul. Terakhir kemarin sempat kemalingan gas. Kemalingan gas itu gimana ceritanya? Iya, jadi uniknya di kampungku itu kalau sebelum aku tinggal itu udah jadi kebiasaan mereka, tradisi. Kalau sudah ada anjing malam-malam gitu ya berkeliaran jalan-jalan, itu berarti kode tanda mau ada kemalingan gitu. Jadi udah jadi patokan dari kampung sana. Memang itu anjingnya terlatih berarti. Anjingnya itu bukan anjing siapa? Anjing itu bukan anjing orang sekitar. Oh, anjing liar aja gitu. Bukan anjing, memang anjing si maling itu. Oke. Jadi kalau saya udah anjing lewat, hati-hati, simpen motor, hati-hati, kunci rumah double gitu. Oh, jadi si maling ini punya anjing. Yes. Emang anjing tuh malingnya. Jadi satu hari sebelumnya tuh si tukang yang di rumah tuh udah ada anjing muter-muter tuh, hati-hati gitu. Cuma kan kita biasa aja karena warungnya luas 2.500 meter gitu, luas tanahnya. Jadi terus hujan pula malam hari itu gitu. Jadi cuman kan kita miara soang tuh jam 12-an. Soang tuh apaan? Soang Angsa tuh ya? angsa. Dan dia biasanya bisa mendeteksi kalau ada orang asing, ada hewan atau ada roh-roh yang jahat, dia akan bunyi-bunyi. Bukan? Iya gitu pokoknya bunyi. Wang gitu. Yeah. Terus malam itu bunyi, cuma kita bangun, mungkin dia lagi jagain anaknya karena emang baru lahiran itu, bertelur, anaknya baru keluar. Udah akhirnya pas subuh-subuh aku belanja ke pasar, jam 2 bangun, jam 3 berangkat. Kok pintu pagar depan kebuka sebelah, kan dia satu pagar tapi ujung tuh bisa masuk motor kecil. Kebuka, aku rapetin lagi. Mungkin kemarin tukang lupa kunci kali gitu. Pas mama itu positive thinking ya. Terus mama keluar dari situ lihat kok berantakan sih, kok ada gas nggak ada sih, kok tempat bumbu berantakan sih. Udah akhirnya jam 3 jam 4 itu dikontrol sama semuanya, bener kemalingan. Tapi malingnya murahan. Nyurinya nyuri gas, kerupuk. Iya murahan. Bakso goreng. Terus dari gitu pisang tapi cuma satu sisir setengah, gula pasir 1/4, terus telur 1 keranjang. Oh, oke, aku tahu. Mungkin kita positive thinking. Mungkin si maling punya anaknya kelaparan. Iya, Ini kayak cerita kemarin maling ayam nih.
Yang lagi viral kemarin tiba-tiba dikeroyok menenggoy ya kan. Tapi unik ternyata satu malam itu yang kemalingan ada 2 tempat. Ya, kalau dia curi apa yang di Yang satu lagi dia curi tempat las. Jadi mesin lasnya diambil. Gitu. Jadi gas saya hilang 7 dan lain-lain. Terus yang paling bikin sedih ibu saya sebenarnya bukan maling gas dan lain-lain. Dandang kesayangan nyokap. Dandang Zaman dulu tau gak? Iya, Yang warnanya tembaga itu. Yang pasti ada hitam-hitamnya tuh kadang-kadang. Itu dia. Karena nyari yang susah walaupun di kampung kita Berapa liter itu? masuk ke 10 liter. Yang gede gitu. Ya udah akhirnya si mama ambil ngoceh-ngoceh. Awas kalau kesini lagi gua matiin tuh gitu. Ya nggak gitu juga lah Bu. Serahin aja ke polisi. Ya nggak sih, ya nggak sih. Udah cuma gitu doang sih. Cuman ya udah hikmahnya adalah ketika kita kehilangan gas, mungkin cara Allah cepetan ganti jangan gas melon. Karena kalau gas melon tuh baru sehari habis ganti lagi. Gas melon yang mana nih? Yang warna hijau. Gitu. Oh, oke, kecil. Memang Ini gas sebenarnya subsidi. Iya, sebenarnya memang sudah harusnya kita ganti gas pink. Karena lu udah UMKM jatuhnya dong. Bukan nggak mau gas pink, cuman karena kita nyari di kampung itu susahnya minta ampun. Oh. Kita nyari gas melon aja kadang-kadang tetangga habis, pangkalan sana habis, akhirnya harus cari. Tapi karena kepentok kemarin, nyari-nyari pangkalan sini nggak ada, sana nggak ada, sana ketemulah satu tempat yang di depannya gas melon, tapi di baliknya ada gas warna pink. Oh. Akhirnya tahu juga bisa diantar gak bisa. Ya udah mau nggak mau jadi beli lagi gas pink dan selanjutnya kalau ada perlu apa-apa tinggal telepon diantar ke rumah. Oh, Alhamdulillah. wow. Alhamdulillah. Seneng deh. Berarti sekarang jualan lo udah laku ya? Alhamdulillah. Walaupun ya oke, sempat kemarin travel umrohnya bangkrut dan harus mengganti miliaran rupiah, itu kan menyedihkan ya. Iya. Hikmahnya apa sih sebenarnya? Diajarin sama Allah supaya lebih sabar, lebih menerima keadaan, berlapang dada. Apa yang pelajarannya? Iya, Dalam jadi kehidupan, dalam misalnya gini. Oh, berarti gue harus lebih alert nih. Harus manajemennya, harus misal perhitungannya harus benar. iya, satu itu. Terus jangan mudah percaya sama orang, terus jangan nggak tegaan gitu. Iya. Jadi itu satu. Terus kedua sih lebih ke memantapkan hati juga kan karena lagi berjalan hijrah nih. Mungkin kadang orang gue hijrah lisannya doang gitu, hatinya belum sepenuhnya hijrah gitu. Tapi dengan adanya itu benar kita mempertebal. Gue hijrah nih pakai lipstick tetap. Jadi koneksi dengan Allahnya tuh diperkencang lagi gitu. Jadi apa-apa sekarang ada terserah Allah. Apa-apa terserah Allah. Jadi ternyata dengan seperti itu apa aja mudah buat aku gitu. Menyerah. Itulah artinya Islam, berserah. Iya gitu. Jadi even kayak Surrender. even di kampung yang susah lah buat akses kemana-mana, tapi segala kebutuhan ada, segala keinginan tersampaikan. Misalnya even aduh mau beli Sunkist ini susah banget sih, anakku kan makan buahnya sukanya cuma Sunkist gitu ya, deng aja berapa jam ada yang nganterin ke rumah. Tangkis Gitu. Itu memang itu kalau orang Muslim tuh artinya kan berserah diri kepada penciptanya ya. Which is itu kamu berarti lagi mendapatkan hikmah untuk menjadi Muslim yang sesungguhnya. Yes, Dalam itu. arti Muslim, Yes. bukan Muslim-Musliman ya. Iya, Kan iya, kadang-kadang kita bersyahadat dibilang Muslim, padahal Iya. belum tentu Muslim yang Betul. sesungguhnya gitu loh. Betul, Dalam betul. arti Muslim kan menyerahkan segala sesuatunya terhadap Sang Pencipta. Betul. Kayak apa-apa Bobby kan selalu bilang terserah Allah deh. Akhirnya apapun, ya Allah aku pengen makan Sunkist, datanglah Sunkist itu kan. Sampai- Akhirnya minta apapun sama Tuhan kan. Alhamdulillah. Jadi kayak gini, lagi dimarahin sama customer. Tolong dong, musolanya jangan digabung. Tapi kita kan nggak bisa menjelaskan ya, Bu, modelnya kan keuntungan sehari paling cuma 1.500.000 kita kumpulin gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin jelasin ke customer kan. Ya Bu, baik Bu, segera ya Bu. Gitu. Cuma hati mau ngebatin ya Allah, Anda aja ada uang lebih. Tiba-tiba besok ada tamu. Apa kabar Kak Bobi dan lain-lain? Pas pulang nih kita nggak ada ngebahas masalah pembahasan kekurangan musola dan lain-lain. Salaman pulang terakhir, set bisikin, Kak Bobi, aku mau bangunin musola di belakang boleh gak? Langsung berkaca-kaca, ya Allah, cuma ngomong aja dikasih. Itulah hebatnya Allah kita ini, Masya Allah. Jadi sekarang tuh harusnya pokoknya apapun yang nggak enak itu pasti jalan Allah. Iya. Pasti mau kasih, ujung-ujungnya pasti enak gitu. Gini loh, apapun yang hilang tuh bukan berarti itu adalah hal yang buruk. Sebenarnya Allah pengen mengganti yang lebih baik. Betul gitu. Yang hilang ya. Iya, Apapun betul. yang hilang kesana kan kayak kita kehilangan sedih gitu. Padahal sebenarnya Allah tuh mau mengganti yang lebih baik gitu. Betul, cuma caranya aja mungkin menurut di hadapan lo tuh yang baik tuh lo pantasnya kayak gini gitu. Walaupun hal lain ngeliatnya kasiannya sekarang di kampung malah jualan, bawa motor sendiri ke pasar, gembol-gembol. Not, I'm happy kok, nggak masalah gitu.
Hei, siapa yang bicara itu? Hei, Rasulullah juga pedagang, jangan sedih. Siti Khadijah juga pedagang, iya nggak sih? Iya, Bawa-bawa gitu. barang kemana-mana ya kan, trading. Ya gitulah. Trader ya dia ya dulu, Rasulullah itu, insya Allah. Ya gitulah pokoknya. Jadi banyak sekarang kayak sekarang nggak langsung ya gitu, sahabat-sahabat lama yang pada saat zaman dulu kita masih eksis silaturahmi malah jarang gitu. Begitu saya dari kampung malah semua datang ke rumah si A, si B, si C. Yang tadinya aku pada saatnya masih eksis pengen deh diundang sama si A ngobrol, pengen deh diundang podcast sana, nggak dikabulin. Begitu saya di kampung malah dikonek ke Jakarta podcast sama si Anu. Nah ini secara nggak langsung kan promo warung gua ya. Allah baik banget sih, tanpa gue effort kok diangkat aja gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Ya kalau kita orang yang sudah berserah itu dalam arti muslim yang sesungguhnya itu kan artinya kita udah terserah aja, tiba-tiba kita bayangin apa gitu karena kita sudah berbaik sangka sepenuhnya terhadap Allah, maka akhirnya Allah memudahkan segala sesuatunya, ya kan. Jadi misalnya ya Allah aku pengen banget, aku pernah ngalamin tuh, ya Allah aku pengen banget berkorban sapi, biasanya tiap tahun aku 2 sapi ya Allah gitu kan di kampungku, ya kan gitu. Nggak bisa nih ya Allah tahun ini, ujuk-ujuk Mai, kamu mau sapi gak 2 biji, 2 ekor gitu? Hah? Ya Allah, Ada kan? Ada kan? Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah berbaik sangka nih guys sama Allah tuh udah kita serahin aja sama Allah. Ya itulah akhirnya semua digampangkan. Iya betul. Gitu. Tapi ya itu tadi kita harus benar-benar berserah. Betul. Proses menuju situnya tuh babak belur dulu. Iya. Melawan batin, perasaan, galau-galau. Aduh kalau nggak ada kerjaan bagaimana? Aduh dijauhin sama teman-teman. Aduh jadi orang kampung sekarang. Nah itu belum berserah tuh. Ya pada saat itu kan perjalanan kan gitu. Pas udah kesini terserah mau dikasih apa ya terserah gitu. Even kayak misalnya kita ada satu kendala di rumah yang kenapa sih jadi si A begini? Padahal kan harusnya gini. Aku punya sepupu yang ikut kerja sama aku sebelum nikah sampai sekarang udah nikah. Dia tahu segalanya baik dan lain-lain. Jujur, tiba-tiba berantem sama kakakku. Harus pergi. Sore itu juga dia ngambek berantem pergi. Kita keteteran dong, gak ada yang bantuin. Nah gimana nih gitu. Tapi segera mungkin pikiran kita pikirin, oh mungkin ini pasti ada hal baik. Ada hal baik. Ternyata maunya Allah adalah abang itu memanggil istrinya untuk tinggal bersama kita di sini. Supaya mereka bisa akur lagi, gitu hikmahnya. Dan ternyata alhamdulillah, jadi mereka akur lagi, kerjasama, bantuin aku di rumah, gitu. Dan sepupu aku juga harus pengurus suaminya di kampung. Ternyata kan ada benang merahnya gitu. Iya. Karena kita sebagai manusia belum sampai ke situ, gara-gara dia sih kita fokusnya ke situ terus. Berantem, harusnya kan jangan berantem. Gak mikir nih, positifnya Allah mau ngasih apa sebetulnya, gitu. Makanya sesuatu yang buruk belum tentu buruk kalau di mata Allah. Iya, pasti betul. ada hal yang baik kalau kita berprasangka baik. Betul, gitu. Iya nggak sih? Yes, benar. Setuju, agree. Oke, pada saat hijrah, terus kemarin sempat bangkrut nih ya, sempat kehilangan percaya diri nggak? Sempat Yes. yang, di Allah kenapa sih kok masih ada ujian lagi? Kan aku mau lihatnya hijrah nih ya Allah. Iya pernah ada. Bahkan aku sempat kalau ketemu ustadz atau kajian gitu aku nanya, Pak Ustadz saya kenapa pas hijrah begini? Aku malah dimarahin. Jangan bilang kamu pas hijrah kamu mengalami kesulitan dan lain-lain. Hijrah ya hijrah, kesulitannya kesulitan, jangan digabungin dia bilang Ya gitu. karena pasti dirimu sebelum hijrah juga udah banyak kesulitan juga Iya, kan? iya makanya gitu. Oh mindsetnya harus dirubah gitu. Jadi ya kalau misalnya ada orang hijrah tapi tetap dikasih kebaikan dalam bentuk materi itu haknya Allah gitu. Kalau ada juga orang yang diujinya dengan ternyata kekurangan materi ya kamu siap nggak, sanggup nggak? Dan pastinya kalau kamu diuji kamu sanggup gitu. Dan rasa nggak percaya diri itu sebenarnya ada gitu. Apalagi dari mulai mobil dari 2 tinggal sisa 1 dibawa ke kampung. Akhirnya yang di kampung juga kita pakai mobilitas terjual juga. Jadi kemana-mana naik motor gitu kan. Akhirnya orang jadi tahu. Akhirnya lama-lama itu kayak anu deh. Akhirnya kita maunya bersembunyi di balik mobil. Akhirnya mau nggak mau ketemu orang banyak naik motor. Kak Bobi, Om Bobi, Ah Bobi, oh ya gitu. Sementara aduh kemarin gue tuh kayaknya ada jarak di layar kaca. Sekarang harus berdekatan. Harus bagaimana ekspresinya. Ternyata Allah mengajarkan. Ayo senyum yang tulus, berteman dengan orang yang tulus. Jadi jangan kamu berpura-pura di balik layar, nggak boleh loh kayak gitu. Ada rasa nggak percaya dirinya. Bahkan awal-awal untuk bisa menyesuaikan tinggal di kampung itu, si nyokap tuh sebagai tameng. Jadi kalau kemana-mana tuh dia nggak, walaupun capek, tua, lelah, maunya ngikut ngintil. Jadi kalau kita mau beli beras, jangan turun, ntar dia kenal, mama dulu turun. Dia yang negoin, dia yang ngapain. Ternyata secara nggak langsung adalah mama sedang mengajarkan di mana spot-spot tempat yang belanja yang harganya oke, yang perdagangan juga nyaman. Di pasar sini, pasar kan, oh di sini beli kecombrang, di sini beli jantung pisang, di sini beli nyokap perabot. yang survei duluan nih. Yes, gitu. Akhirnya sampai pada saatnya mama udah bilang, mama nggak kuat, kaki mama sakit. Ya udah, sekarang semua ke pasar sendiri.
gitu. Tapi udah tahu, udah dikasih tahu mama yang ini murah di sini, yang ini bagus di sini, yang barang-barangnya fresh di sini gitu ya. Iya, tapi kemarin belajar sendiri pas lagi ke pasar TU. Banyak kan di komen sama DM, Kak kenapa nggak belajar belanja di pasar TU gitu, pasar pusatnya induk di Bogor gitu. TU ya. apaan tuh? TU tuh Tugas umum atau apa? apa sih TU pokoknya? Pokoknya pasar TU lah, pasar induk lah. Oke. Gitu ke Maklum nggak pernah ke pasar saya. udah akhirnya ke sana jadi tahu oh kalau dalam jumlah banyak emang belinya enak ke sana gitu. Akhirnya kita tahu oh spot jengkol yang bagus di sini, spot cabai bawang tomat di sini. Kalau mau beli makanan yang sayuran yang aneh-aneh di jam segini karena baru turun dari Bandung. Jadi tahu sendiri belajar gitu. Alhamdulillah. Jadi akhirnya lo jadi tahu dari hulu ke hilirnya ya, Yes. dari mana distributor yang murah ya kan. Iya, kadang kalau misalnya orang kan udah jadi artis, kenapa nggak nyuruh orang aja gitu? Cuman kita kalau menjelaskan lewat kolom komentar kan panjang lagi ya. Kita kan meminimalisir budget yang ada. Kita juga sambil belajar juga nih sebelum kita delegasikan tugas kita ke orang lain, kita harus tahu dulu. Oh di sana pusatnya, oh di sana beli kopi, oh di sana beli gula yang murah gitu. Jadi karena dalam proses nantinya akan saya mungkin dalam sebulan 2 bulan akan diturunkan ke orang yang belanja pasar langsung gitu. Kita ngurusin di internal di dalamnya. Ya berjalan lah pokoknya semuanya. Iya sih. Kadang-kadang orang suka aneh ya dengan komentar, termasuk gue juga kena gitu loh. Jadi bunda udah banyak duit nih suaminya, ngapain sih harus jualan di TikTok gitu kan? Hello, ya kan? Ya terus kita Emang kita mau jadi pengangguran kayak iye gitu? terus mau dimanja kan nggak mungkin. Kita kan pengen sibuk ya, pengen Iya. tahu dari mana, gimana cara dari awalnya. Nanti suatu saat ya gue akan tinggalin kepada anak buah. Tapi kan awalnya membangunnya itu kan seru gitu loh. Betul. Justru challenge-nya kan di situ tuh. Betul, kita tahu kan dari mulanya gimana. Walaupun recehan, tapi kan kita taste-nya beda loh kalau kita kerja sendiri sama kita nyuruh orang. Iya. Gitu. Iya, betul. Nyuruh orang sama sendiri. Walaupun nanti kita suatu saat sebagai owner, bisnis Betul. owner itu harus mendelegasikan ke Betul. orang lain. Betul. Kalau mau perusahaannya besar. Betul. Kalau nggak capek di kita ya. Sekarang masih aku semua diri malam-malam belanja pasar, pulang antar anak sekolah, terus bantuin dulu setting-setting dapur karena saya kan di kampung. SDM-nya itu masih ya tidak mindsetnya masih belum luas lah gitu ya, cuman ibu-ibu yang masak, ngumpul bareng semua sama-sama metilin cabe sebentar itu masih ada sayuran itu. Bu ngapain ngumpul di satu titik? Ibu kan bisa ini yang satu nyuci ini, yang satu motong ini. Oh iya udah ayam baru pecah. Jadi kita harus dikontrol dulu kalau nggak ntar nggak teratur gitu. Dari situ nanti jam 11 udah mulai buka, saya istirahat dulu, duha, juhur, jemput anak sekolah, baru asar saya turun gitu. Terus awal-awal kan memang sebelum sekarang masakan Sunda kan dulunya dimsum, kopi, bakso, nasi goreng, baru ayam bakar. Nah sekarang orang masih ada tuh pengen bikin nasi goreng aku yang buatin gitu kan. Jadi kalau aku nggak turun-turun nih gitu kan, pesan nasi goreng dong gitu, mau nggak mau aku turun kan. Masih akhirnya jadi ketahuan sama orang-orang sekitar, kalau mau abumnya turun pesan nasi goreng aja dia keluar kok. Pancingannya nasi goreng. Karena si teteh yang di rumah itu masih sibuk dengan entar setting ikan nila ikan nila pecak, jengkol pecak. Jadi si nasi goreng itu belum kepegang gitu. Jadi kenapa sih nggak cari orang lagi aja? Iya, sedang berproses dicari orangnya. Cuma kan kita juga nggak bisa langsung, kamu mau gak kerja? Kamu mau kerja? Nyarinya aja susah gitu. Kapan aja, akhirnya alhamdulillah dapat orang-orang sekitar itu yang mau bantuin setelah kita digeruduk masa. Tiba-tiba viral, kata orang viral, teman kita nggak ngerasain viral karena kan kita karena saking sibuknya nggak ngikutin sosmed juga, nggak lihat banget perkembangan di luar seperti apa, pandangan orang terhadap kita, nggak memantau gitu. Tahu-tahu kita konsepnya masih warung kampung yang beli es bentar ya, dibuatin ini esnya nih uangnya gitu kan, masih sistem biasa. Orang pikirannya adalah udah didatengin sama artis-artis ke tempat sana, maunya sistemnya kasir canggih, maunya juga duduk dilayani dengan service waiters dan lain-lain. Sementara kita tuh enggak. Ya, warung aja gitu. Warung aja, tiba-tiba bruk 10, 20, 30. Atau mau bayar pakai apa? Kris gitu. Jadi kita di belakang sambil masak sambil mau nangis juga nggak boleh nangis gitu. Ini mau ngeluh sama Allah nggak boleh. Jadi kita Kan dapat rezeki banyak kalau cuma, makin banyak ya. ini gimana ya gitu gimana? Mereka kecewa gitu. Jauh-jauh ke sini katanya servis pelayanan gini. Ya kita juga nggak tahu mau rame gitu. Akhirnya udah besok saya bikin postingan, saya tutup seminggu saya bilang gitu. Udah cari orang-orang akhirnya dapat.
Cuma kan udah dapat juga masih bergulir kan, kayak kamu Peters ternyata nggak cocok, oh kamu di belakang, kamu Cibir, oh nggak cocok, ternyata ini. Jadi terus aja bergulir sampai sekarang gitu. Oh berarti lo manajemen juga sekaligus. Kalau resep-resep masakannya dari siapa? Kalau basic-basic yang memang kayak ini, kayak bakso kotak, rawit, terus makanan khas Sunda itu ada aku sama mama diskusi, dibantu inputnya dari ibu-ibu sekitar yang memang udah biasa masak gitu. Jadi berkembang dari mulai kopi, es boba, dimsum, empek-empek, bakso, ayam bakar, nasi goreng, lanjut sekarang ke masakan Sunda. Karena mikir gimana cara ya orang datang di waktu yang bersamaan, nggak usah ngumpul di satu titik yang sama. Kalau lapar dia langsung aja makan ke kiri. Nah, aku buatlah prasmanan Sunda sekarang. Jadi yang mau bakso mie ayam ke sini, yang mau prasmanan Sunda ke sini. Ternyata PR owner nggak gitu. Aku pikir udah memecahkan semua problema. Belum juga. Ternyata ada orang yang udah jauh-jauh, nggak mau juga. Saya udah capek-capek jauh ke sini dari Tangerang katanya. Saya nggak mau antri. Ketika masuk ke depan. Tolong nasinya dibakulin ini gitu. Cuman aku udah banyak ketemu orang. Ada orang yang mungkin tanpa jabatan, ada orang jabatan. Biasanya orang-orang yang begitu yang ada pangkatnya gitu. Jadi ya tugas aku adalah menenangkan tamunya supaya juga mau ikutin rules kita, tapi juga mereka nggak tersinggung gitu. Punten Bunda, karena lagi antrian panjang untuk servis diantarnya nggak ada, jadi kita semua self service gitu. Oh gitu, ya jadi nggak apa-apa gitu. Tapi tetap harus aku yang maju. Ya memang harus sabar sih ya menghadapi pelanggan. Iya. Karena pelanggan adalah raja dan ratu yang harus kita. Pokoknya yang benar mereka aja, kita salah aja. Jadi iya kan di sana pegawainya itu kan jam 8 baru bisa masuk. Kenapa Kak nggak dari pagi aja? Maunya begitu. Tapi kan mereka punya keluarga, punya anak, ada orang sakit di rumahnya. Jadi kita nggak bisa, Bu jam 7 ya. Jadi kita manusiawi juga. Ya udah jam 8. Ada 2 orang yang bisa masuk habis subuh untuk persiapan jam 8, yang lain persiapan yang lain-lain. Tiba-tiba ada tamu-tamu anak-anak gue tuh jam 10 datang. Buka dong pagernya. Aduh kasihan banget. Akhirnya orang parkir di bawah naik ke atas. Pak, udah pada rame, buka aja. Duh gimana ya gitu. Jadi buka aja tapi bilangin Pak ya, suruh nunggu karena kita jam 11 baru buka gitu ya. Udah nih, pagar kita yang untuk khusus prasmanan kita tutup. Mereka duduk, dibuka dong pagarnya. Mas, saya mau kasih ini ya katanya. Masukan. Harusnya katanya, ini ada gorengan dari jam 8. Kita kan tamu yang dari jauh gini-gini. Mesti jawab gimana nih? Tapi kalau gue, terima kasih masukannya. Insya Allah mudah-mudahan ada ya. Tapi Bapak mesti kesini terus loh Pak. Karena saya bikin gorengan hanya untuk Bapak. Kalau enggak, Bapak itu udah 2 kali waktu itu. Yang satu, kita lagi capek-capeknya, lagi ribet-ribetnya gitu. Jangan ngumpet toh katanya, sini gitu. Kita lagi ribet nih gitu ya. Oh ya Pak, masih kita sopan. Pas kemarin dia ngomong gitu, dia selesaiin dulu ngomongnya, beres. Gak bisa Pak, mohon maaf ya Pak, kita semuanya jam 11 gitu. Bapak kalau mau jam 11, kalau enggak ya Bapak istirahat dulu, tunggu sampai kita buka. Gitu, dia langsung diem. Soalnya kita nggak mungkin ngurusin dia doang kan, kita kan harus ada menunya kan 20 menu, harus di setting dan lain-lain gitu. Ya, wow, suka dukung. Memang kalau kita berdagang atau berusaha di kuliner itu not easy ya. Iya. Tidak mudah karena tiap hari kita harus berhadapan dengan konsistensi makanan. Betul. Belum lagi pelanggan-pelanggan yang bawel-bawel itu, yang requestnya AIUEO ya Belum kan. lagi yang rasanya menurut mereka kurang, yang menurut kita sudah gitu. Menurut kebanyakan orang kurang, menurut kebanyakan orang sudah, menurut dia kurang. Udah gitu nulisnya di kolom komentar gitu kan. Mau dibalas buang-buang waktu, nggak dibaca orang banyak. Kak kemarin kesana picak nilainya anyep katanya, kurang garam, saya tumpahin kuah pedak ke situ gitu. Saya besok tanya lagi ke Bu, ya rasanya gimana? Enggak kok cocok. Kemana? Oh, berarti Bang error lidah dia gitu kan. Nggak cocok aja. Nggak cocok aja gitu. Iya. Mungkin kan selera ya beda. Selera. Nah, gitulah. Kecuali kalau di dalam misalnya kemarin di ikan kamu ada rambutnya, nah itu lain, itu kebersihan beda ya, itu memang harus itu ya. Betul. Tapi kalau misalnya rasa itu kan masing-masing orang berbeda-beda. Lu suka ya asin, gue sukanya manis. Iya betul. Kan beda-beda ya perspektif. Ya. Oke, ini kan warung kopi kasur ini kan viral nih. Andil siapa ini? Yang pertama pasti Allah ya. Oh ya, yang kedua. Itu nggak usah diomongin. Itu sih semuanya emang Allah gitu loh. Yang kedua ini kayaknya sahabat-sahabat gitu, yang tiba-tiba datang tanpa janjian, posting tanpa diminta, rame gitu. Dari mulai sahabat yang lain ikut lihat lagi. Akhirnya
mau nggak mau muter aja gitu postingannya terus ada. Akhirnya tanpa diminta pun orang-orang sekitar, orang-orang yang jauh yang memang sekarang kan zamannya orang ngonten ya, pada ngonten tanpa diminta. Bahkan kita pun sendiri udah punya akunnya si Kopi Kaso sendiri tuh karena nggak kepegang, belum ada yang maintenance juga, belum ada orang yang kita pekerjakan untuk ngurus itu. Sementara mereka udah nge-tag-tagin. Banyak yang Ya kan tinggal di repost ya. Iya gitu, cuman ternyata banyak juga yang bikin konten di tempat kita ya gitu. Ya alhamdulillah lah. Jadi teman-teman yang kesana bikin konten, Ya. ada yang nggak kenal nggak yang bikin konten? Banyak juga. Banyak juga orang-orang yang memang konten-konten kreator biasa gitu. Yang ke rumah tuh ada Ruben, ada Irfan Hakim, ada Kiki Farel, ada Vega, ada siapa siapa lupa namanya. Iya, Romania. Terus ada Windy Aryo, adalah beberapa yang lainnya gitu. Gue sih nanti suatu saat kesana ya, tapi harus ada karpet merah. Gaya banget ya, tueng. Heboh banget pasti orang kamu. As it is aja, apa adanya. Oke, pada saat ekonomi jatuh, kemudian harus memberikan pemahaman ke anak nih ya. Dan pasti banyak gaya hidup yang harus berubah. Gimana cara lu membuat anak ini bisa paham? Atau anak-anak aku rasa nggak ngerti anaknya bapaknya lagi jatuh apa enggak kayaknya ya? Iya betul. Cuman kalau yang anak yang cowok, Umur berapa anak yang cowok? Yang 10 tahun. Tahun ini 10 tahun. Cuma dia orangnya nggak berani ngomong, jaga perasaan. Even misalnya kita gini, bercanda kan kadang orang tua kan sama anak cowok pukul-pukulan gitu. Ketika misalnya udah sentuh pukul, dia nggak berani mukul. Abi gitu diusap akunya gitu, kayak ngejaga perasaan aku gitu. Terus dia juga kalau kita lagi nggak ada uang atau segala macam, dia nggak minta, nggak pernah. Misalnya gini, Abi kakak mau ini Debbie gitu. Terus aku nggak jawab gitu ya. Jangan deh. Nah uangnya simpan aja gitu. Yang cowok tahu diri gitu. Kalau yang cewek mungkin karena masih kecil gitu, biasa juga dulunya kan samping rumah mall, kemana-mana naik mobil. Tahun sekarang tuh udah mulai gelisah yang kayak, aduh aku tidur nggak pakai AC, aduh aku pengennya makan all you can eat jauh banget, aku pengen sushi, aduh aku pengen ini pengen itu gitu. Terus tahun ini akhirnya memutuskan untuk dia ikut sama bundanya gitu. Jadi yang cowok ikut aku, yang cewek ikut bundanya gitu. Tapi nggak masalah sih, ini kan udah jalan Tuhan juga ya. Nggak apa-apa sih kalau anak cowok emang harus belajar untuk struggling bikin usaha dari nol kan. Dan akhirnya alhamdulillahnya si cewek ini malah emang terurus sama bundanya. Dia terbukti naik 3 kilo dan dia juga happy. Kalau waktu bareng sama aku bukannya nggak happy tapi nggak ada teman mainnya seumuran. Sementara sama abangnya cowok dijailin mulu gitu. Jadi sama bundanya salon-salonan, kutek-kutekan. Jadi emang dia happy gitu. Nah, anak yang cowok disuruh sama bundanya nggak mau gitu ya. Enggak, aku di sana ini aja, cuma main di rumah aja. Kalau di sini kan main ke kebon apa gitu. Iya. Terus dia anak cowok kan mendingan ikut bapaknya sih karena dia harus belajar. Kan lu kan struggling banget tuh ya. Dari ke pasar. Iya. Lo ajak aja anak lo untuk belanja bareng. Dia suka happy. Terus kalau apalagi kalau memang dikasih tugas ini, Kak, nanti kakak sambut tamu ya, ngomongnya bla bla bla. Kakak ntar tolong hitungin ini jumlahnya sekian. Kak tolongin cariin CCTV yang harganya sekian gitu. Dia cariin tuh di keranjang oranye. Abi ini aja, soalnya ini begini. Dia mau tuh. Beda dengan kalau kita cuekin. Seharian kita nggak ajakin apa-apa, udah dia asik dengan gadgetnya. Tapi kalau dikasih tugas malah dia semangat. Dan dia orangnya marketing juga ternyata. Jadi kalau misalnya abis anak-anak kecil suruh pada main gitu. Abis itu nanti anak-anak kecil per 5 menit dia ngomong, kita ngomong terus dari tadi katanya, jajan dong tuh, abi aku punya es baru tuh. Good. Artinya dia udah mulai tahu bagaimana cara bekerja ya. Padahal kita nggak ngajarin. Aku bilang, Kak kalau kakak lagi ajakin ngobrol teman-teman, kalau misalnya lagi nggak terlalu sibuk, tawarin aja Kak. Aku pikir nggak masuk ke otak alam bawah sadar dia. Ternyata dilakukan itu. Dan ternyata plot twistnya dari kelas 1 SD memang dia di sekolah juga gitu. Jadi kadang-kadang ada lagi clearance kamar, ada mainan-mainan lama itu yang udah usang. Kak, ini kasih si anak. Jangan, aku masih suka gitu. Jangan, aku masih suka. Aku masih suka semua, dikumpulin sama dia. Dibawa ntar 5 hari ini, besok 5 lagi gitu. Terus kok pulangnya nggak ada gitu. Mulai curiga, kenapa? Aku jual ke teman-teman. Good. Artinya tuh dia anakku kreatif banget buat bagaimana membuat suatu barang jadi menguntungkan. Iya, itu gitu. bagus. Aku suka banget ya. Anak kecil udah sadar berdagang. Gitu kan ya. Nah, oke.
Bagaimana strateginya Bobby untuk supaya kopi Picasso ini nggak cuman viral sesaat, tapi bisa bertahan dan terjaga kualitasnya. Karena kalau kita bekerja di dunia F&B kan mau nggak mau konsistensi dari rasa itu Betul. kan harus sama ya kan kualitasnya, Betul. nggak boleh ada yang busuk, nggak boleh ada yang itu kan ribet ya. Betul. Belum lagi kita mencegah gimana cabai satu hilang, Betul. sayur sebiji hilang, itu kan korupsi di situnya kan berat banget ya. Jadi yang pertama benar kata Bunda, rasa. Yang kedua juga kitanya harus selalu sabar ya, karena sabar itu utama. Kalau nggak sabar kita pasti nggak akan mau tuh ngontrol persiapan di dapur, kemudian plating di mejanya, servis tamunya, closingan rapinya seperti apa, ngelihat pembukuan di ending seperti apa gitu. Terus kemudian juga harus ini lagi berinovasi ya, ketika misalnya udah kelihatan nih udah landai, oh gimana lagi nih, oh buat menu baru kah, atau mungkin misalnya dimodifikasi dengan apa gitu, mungkin ke arah sana. Untuk saat ini karena kita baru berjalan 5 bulan, nggak mikir ke sana dulu, tapi mikir bagaimana internal kita tuh lebih rapih. Karena kan SDM-nya juga SDM yang lulusan anak SMA yang belum pernah bekerja gitu. Jadi sekarang saya lagi coba nih mau pakai aplikasi kasir, terus mau bagaimana sistem briefing di awal, briefing di akhir, mau menanamkan perasaan ke mereka semua untuk mencintai pekerjaannya. Itu kan butuh waktu ya. Nggak bisa kita, kalau di Jakarta mah enak, mereka udah pernah kerja di F&B ataupun kerja di perusahaan yang lain, ketika kita kasih masukan karena mereka udah ada pernah di bawah orang lain pengalaman, mereka akan nangkep. Beda dengan orang yang di daerah gitu, diomongin sekali besok diulang lagi enggak. Besok dikasih tahu, besoknya diulang lagi kesalahan gitu. Jadi kita harus sabar gitu. Jadi sekarang bebenah dulu internalnya, sambil berjalan berbenah lokasinya, kemudian baru kita lihat nih perkembangannya, apakah si menu yang kita tawarkan itu ada kenaikan, apa landai, apa penurunan. Ketika di situ baru kita planningnya adalah ke depan mau dibuat apa, dibayang-bayang sih sudah ada, mungkin menunya diperbaiki dan lain-lain gitu. Oke. Harapan goals 5 tahun ke depan. Oke. Yang pertama lunas dulu deh hutang. 5 tahun harusnya udah lunas lagi. Ya, itu pertama. Kemudian udah harus punya mama udah haji, terus udah punya kendaraan lagi, terus Kendaraannya mobil maksudnya. mobil. Sekarang udah nggak ada mobil kan. Terus pengen punya cabang. Gitu. Tapi bau-baunya sih kayaknya ada dalam waktu dekat kayaknya kita bakal ekspansi, walaupun kata orang jangan. Kok kayaknya sekarang tuh udah di mana fase setiap kali ada kejadian per 2 jam lah gitu. Atau pokoknya dalam satu hari kita harus mikir hikmah tadi kejadian itu apa ya? Hikmah ini apa ya? Plot twist ini apa ya? Kode dari Allah ini apa ya? Pesan Allah apa? Udah begitu sekarang. Jadi tiba-tiba ada qadarullah, ini cerita singkat aja, tetangga di Cibubur ternyata kampungnya punya villa tetangganya di kampung juga. Gitu, baru sama-sama tahu kemarin. Ternyata yang jagain villanya itu meninggal, nggak ada yang ngurusin. Jadi bingung dia tuh. Sementara mobilitas dia masih full di Cibubur gitu. Terus tolong dong jagain villa aku gitu. Pas gue lihat, waduh ini bagus nih, 8.000 meter, view-nya ke sawah tanpa penghalang, ada kali mengalir, ada rumah tuanya, itu kan tinggal diolah aja, parkiran juga ada, aduh udah kebayang nih gitu. Aku pikir, nanti aja deh ekspansi, jangan hubungin aku lagi, tolong dong bantu klinik ibu katanya, nanti kita hitung-hitungannya gimana, gampang lah gitu. Nah kayaknya bisa nih barter kerjasama. Jadi tempat itu aku kontrak, dia bayar aku dengan dia bayar aku dengan sewaan itu. Aku nggak perlu dibayar, tapi aku dapat kontrakan itu. Tapi aku promoin punya dia juga. Nah udah menuju ke arah sana nih. Tiba-tiba ada lagi orang yang datang nyamperin aku. Datang ke sana, sahabatnya adikku. Terus dia bilang, Bapak kalau nyimpen modal boleh gak buka kayak gini lagi gitu. Jadi semua datang gitu. Cuman aku masih Tinggal isi karo memang. Iya. Tinggal isi karo aja beres. Cuman kayak hati tuh kayak masih iya gak ya gitu. Karena masih ada sedikit trauma dengan kerjasama yang sebelumnya kan. Kayak waktu travel umroh kan kita bangun tapi kan juga ada kerjasama di dalamnya. Tapi aduh mungkin ini kalau nyokap bilang bisa jadi godaan, bisa jadi juga ini emang petunjuk Allah. Kamu tinggal tadi dibilang istighfar aja, ambil keputusan yang menurut kamu yakin kamu jalanin gitu. Iya, dan pembelajarannya pasti juga sistem manajemen keuangannya juga mesti dihitung. Yes, betul. Dan harus teliti, nggak boleh ada kebocoran apapun. Dan kalau F&B, mungkin kalau teman-teman Chinese dia lebih bisa ya, mantap gitu. Misalnya dalam 1 kilo meninjo
kita bagi jadi berapa gram, berapa porsi. Kemudian dari harga segitu kita margin berapa HPP-nya dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau dalam sistem prasmanan gitu, jadi aku awalnya mau memantapkan seperti itu. Tapi aku rasa belum bisa Bunda. Karena mereka ngambil nasinya kan suka-suka kan gitu. Kan bisa kan scoop per scoop aja. Iya, tapi kan kita juga nggak bisa apa ya, Mas jangan 1 scoop aja gitu. Jadi Nggak bisa. Kalau aku ya sistem. Nah, kalau aku Kecuali lo mau nambah ya beli 1 scoop lagi tambahan ekstra. enggak, jadi kalau aku sistemnya gini, kalau 1 scoop aku 5.000 perak. Tapi kalau ketika dia ngambil dari 2 scoop atau 1,5 scoop kita naikin gitu. Iya. Jadi kita udah Ya harus ada yang dicas dong. Iya harus ada dicas gitu. Cuman hitungan pastinya nggak ada jadinya gitu loh pakemnya. Anda misalnya 2 scoop berarti kan 10.000. Tiba-tiba dia cuma 1,5. Sementara di Ya 7.500. iya, maksudnya hitungan pakemnya jadi nggak rapih gitu loh Bunda. Terus kayak misalnya 1 centong 6.000, tiba-tiba ada yang ngambil setengah centong doang. Maksudnya kita cas 3.000, kita kan juga patokan dasarnya 6.000. Nggak bisa, kalau aku sih aku charge. Iya maksudnya. Kan namanya ekstra. Jadi sejauh ini berjalan. Belajar untuk jangan nggak enakan sama orang. Iya. Kita harus tegas untuk bilang iya dan tidak. Nggak, artinya gini, kalau di prasmanan tuh kita punya standar gitu. Jadi kayak 1 centong 6.000 gitu. Ketika dia ambil setengahnya, kita tetap cas 6.000. Rugi lah lu. Enggak dong. Kita ambil kita 1 centong 6.000. Orang itu ambil cuma setengah centong. Artinya kan 3.000 harusnya 3.000 kan. ya. Di sistem kita kan tetap 6.000 Ya. gitu. Jadi aku pikir ketika ada orang yang ambil lebih, tapi ada orang juga yang ambil kurang, itu jadi subsidi silang. Gitu. Itunya kayak warteg lah. Cuma versinya beberapa harga yang pasti ya pasti kayak ayam, kayak pepes, kayak ikan nila. Lu berarti nggak per scoop gitu ya? Kita ngasihnya per scoop juga, tapi kadang orang-orang yang dari luar kota jauh datang kan. Mereka ngambil sendiri ya? Ambil sendiri. Soalnya Bunda antriannya sampai bawah-bawah Bunda. Kita kalau misalnya lagi ngelayanin, tiba-tiba ada orang yang, Mbak aku minta teh anget, Mbak aku minta tambahin ininya, bungkusin Mbak. Dia di sini lari ke sana. Sementara kita udah pasang 3 orang di situ. Gitu. Mungkin nextnya aku akan tambah orang lagi, cuma memang belum dapat orangnya gitu. Iya. Sambil diperbaikin lah. Oke. Dulu kan Bobby ini kan sempat sukses di sebagai host ya kan. Terus kemudian juga ya pernah ada di titik sini. Iya. Apakah ini sekarang akan pengen mengejar di titik sini lagi? Untuk sekarang nggak ambisius sih Bunda. Bukan ambisi mah harus ada. Maksudnya, cuman udah beda iya. ilmunya zaman dulu sama sekarang kali ya. Jadi bukan nggak mau. Kalau Allah kasih segini lagi, alhamdulillah. Tapi aku nggak ngoyo pengen menjadi segini lagi. Untuk aku bisa bertahan aja gitu, landai terus, semua kebutuhan tercukupi, nggak masalah. Aku happy aja gitu. Jadi nggak ngejar. Kalau zaman dulu kan ambisinya, aku harus bikin single, ada duit dikit, aku harus bikin kostum, harus gue ajak treatment karyawan gue jalan-jalan ke Bangkok. Itu kan dipaksakan kondisinya. Kalau sekarang yang penting mah karyawan kebayar, kita kebutuhan tercukupi gitu. Jadi beda ya, mintanya sama Allah beda ya. Kalau Eka tetap full maximal speed. Ya Allah, aku minta sekian M. Ya Allah, aku gini. Namanya juga minta sama yang maha kaya, ngapain pusing? Iya nggak sih? Iya sih, iya. Harusnya gitu. Cuma karena nggak mau kecewa dengan keadaan, jadi akunya mengcover ke hatiku sendiri gitu. Jadi khawatirnya kalau aku juga minta terlalu berlebihan nanti malah nggak bisa. Cuma aku bilang, ya Allah jadikan aku ahli sedekah, jadi Allah jadikan aku bisa menjadi wasilah kebaikan darimu untuk kepada orang sekitar, kayak gitu-gitu aja sih yang umum-umum. Nggak spesifik. Ya Allah saya minta sekian miliar, enggak. Eka doanya, ya Allah beri aku rezeki hari ini yang banyak banget. Yang banyak, karena aku tidak mungkin minta kepada manusia. Aku hanya minta kepadamu yang maha kaya. Oke ya Allah. Jadi aku udah doanya tambahan lagi gitu. Aku tuh kalau doa gitu, soalnya jadi anak-anak gue pasti amin. Karena minta sama siapa kita. Afirmasi juga itu kan sebenarnya. Iya. Jadi minta yang banyak ya Allah hari ini ya, soalnya lagi mau live TikTok nih ya Allah gitu. Tapi bener loh, kita minta sama Allah tuh gak ada suka-suka, maksudnya kita gak ada malu-malunya. Iya betul. Allah gak bakal ngatain kita ya kan. Bahkan se-event kecil aja kayak ke pasar udah dalam kondisi ngantuk gitu kan. Gua nggak tahu nih pasar TU di mana tukang jagung, di mana tukang itu. Aduh di mana? Kadang ya Allah langkahkan kakiku ke tukang jagung yang memang aku bisa membelinya. Tiba-tiba tadi belok kanan ketemu gitu.
Jadi sekarang apapun emang harus meminta aja gitu. Iya, memang gimana lagi? Emang ya namanya juga menyerahkan segala sesuatunya Iya. kepada Allah. Namanya itu Muslim ya, Muslim Iya. gitu ya. Ya udah, ya Allah aku mau minta parkir yang enak ya. Yes. Kata Allah, urusan kecil aja kamu serahin ke aku gimana sih? Kata Allah ini remeh banget ini, remeh temeh nih. Tapi kayaknya bener tuh, ya Allah hari ini aku minta uang yang banyak. Iya banyak ya Allah ya. Terus kata Allah, lu siap yakin? Anak buah lu yakin dulu tuh. Ya kan kadang-kadang kalau kita Wadahnya meminta belum sesuatu, besar. wadahnya harus disiapin juga gitu loh. Betul. Jadi ketika kita minta yang banyak juga harus kita udah yakin bahwa memang wadahnya memang siap untuk menerima yang banyak gitu. Oke. Gitu kan. Harus dirubah lagi doanya nih. Tambah lagi ya, bukan dirubah. Seru sih kadang-kadang kalau memang Allah tuh emang apa ya? Bestie gitu ya. Bestie banget, bukan lagi. Minta apapun. Iya, apapun minta aja. Pokoknya maha kaya soalnya. Iya, dan kita harus berbaik sangka. Oh, dikasih kok gitu loh. Semudah itu ternyata sama Allah gitu. Bahkan bercanda pun bisa kok. Iya, jadi tahun lalu tuh 2025, ya itulah kalau menurut aku pandangan aku, setiap orang itu dikasih ada masanya di mana dia jatuh, di mana dia akan bangkit gitu ya. Ada jatahnya gitu. Pas 2025 itu bener-bener yang berasa disempitkan pikiran, tidak bisa mikir, mentok mau ngapain ya Allah. Udah gak ada tabungan, udah minus ya Allah, ini bagaimana ya Allah. Sampai akhirnya, mah kita kan udah di kampung, kita ternak aja yuk gitu. Kata mah jangan, ternak lama 4 bulan baru ini. Aduh gimana ya, mah gue nolak nih. Mah kita ini aja berkebun kan, lahan di sebelah luas gitu. Jangan terlama, ubi aja 3 bulan gini. Aduh apa lagi ya gitu ya. Aduh, mah dagang aja kan, kata ulama, optimalkan apa yang kita bisa. Kan aku bisa masak mah gini. Aduh ntar malu loh gini. Lagian pagar udah bagus, masa pagar depan dibobok. Jadi aku niatnya cuma pengen warung kopi yang di depan tembok, orang singgah doang Lu kayak. cuma pengen simple, cuma pengen bikin warung kopi biasa aja, warungan yang cuma pakai kotak gitu sama kain gitu. Yes gitu doang gitu. Tiba-tiba Allah izinkan malah ada orang yang samping tanah kiri itu bukan tanah punya aku bunda, 2.500 meter. Ada aku sering beli ikan ke kakek-kakek itu jagain tanah sebelah. Kakek itu bilang, Pak beli aja. Ih beli mah gak ada uangnya saya, belum ada. Kalau ada mah saya mau gitu. Ya udah kalau gitu saya bilangnya sama yang punya ya, bapak yang ngurusin. Bapak nggak punya ngurusin, saya nggak pegang, banyak salah yang saya pegang. Ya udah, saya pikir cuma obrolan sepintas aja. Ternyata ditemuin sama orangnya. Pak, saya dikenalin katanya gini. Iya mas ya, saya kalau mas mau katanya nggak apa-apa, tapi bener mas tinggal di sebelahnya. Iya itu rumah saya di sebelahnya. Ya udah kalau gitu, mas pakai aja. Beneran pak. Tapi izin pak ya, saya mau bikin saung-saungan, mau bikin musola, nggak apa-apa pakai aja gitu. Udah pakai, bikin lahir di situ, kecil sekotak doang. Rame. Akhirnya FYP lah ke handphone si bapaknya gitu. Terus gitu. Ini tanah bapak ya? Terus? Iya pak, kan bapak saya udah izin. Ya nggak apa-apa, saya cuma nanya doang, mau make sure dia bilang gitu. Videoin dong, udah gue videoin, gue nggak ada gue tutup-tutupin kan. Pak ini pak udah saya rapihin katanya. Pagernya yang tanah konturnya saya rapihin ini. Nggak apa-apa, kamu lanjutin aja dia bilang. Bapak support, alhamdulillah. Ya rezeki dari Allah ya. Iya betul gitu. Udah tiba-tiba rame aja. Sekarang malah kayaknya baru kemarin sekotak ini, sekarang udah nambah saung, nambah lagi. Itulah kalkulator Allah ya, nggak ada yang tahu. Kalau dipikir-pikir bunda, mohon maaf ya cerita dikit. Kayak aku jualan kopi kan untung 8.000, 6.000, itu kumpulin kan dikit. Tiba-tiba mau bayar material ada uangnya gitu. Apa? Mau bayar material. Oh material. Material kan kita ngambil semen dulu, ngambil kayu dulu. Ada uangnya, mau bayar karyawan ada uangnya. Ada sahabat datang tiba-tiba ngasih lebih. Tiba-tiba orang Chinese, sahabat aku yang punya rumah sakit datang tiba-tiba bayarnya gede banget. Ngasih uang tip juga semuanya, jadi bisa buat bayar yang lain. Jadi rezeki itu datang aja. Iya. Oh, jadi alhamdulillah emang bener kata Allah, minta rezeki mah dari mana aja. Itulah mungkin ya, aku ngalamin fase itu sekarang. Ngalamin ke sebuah keajaiban kehidupan dengan kalkulator Allah. Jangan pernah berpikir bahwa kayaknya kita gini loh, kalau kita pengen sesuatu, kita nggak usah pikir gimana caranya. Kita tinggal ngomong aja, ya Allah aku mau ini. Ngapain kita pusing mikirin gimana? Ya kita mikirin dalam arti kita planning, tapi kita nyampe ke sananya gimana caranya, ya udah nanti kita akan ditemuin sama orang-orang yang tiba-tiba ketemu sama orang ini yang lu mau bikin ini ya? Ini kebantuin deh, ini gitu kan. Tahu nyampe sana. Betul. Itu artinya kita udah terserah Allah gimana caranya, pokoknya aku nyampe aja di sana ya Allah. Iya, gitu. betul. Itu. Gue udah lewat di masa itu sih, udah. Pokoknya aku mau goal aku segini ya Allah ya. Aku minta gaji sebulan sekian. Terus dikasih sama Allah ya. Gimana caranya aku gak mau pusing, nanti Allah yang pusing. Allah pusing juga. Kan Allah senang dibikin pusing, karena dia kan bilang serahkanlah segala sesuatu kepadaku urusanmu. Itu. Iya. Kan Allah yang pengen pusing ya kan.
Segitu doang. Walaupun Allah nggak paham pusing juga ya, segitu doang, mah kecil gitu. Tapi kan kita lagi mengimplementasikan arti muslim yang sesungguhnya. Gitu, yang nyerahin segala sesuatunya kepada penciptanya gitu. Oke lah Bobby, thank you so much sudah sharing tentang kehidupan. Thank you, Bunda. Sukses, mudah-mudahan aku ada waktu aku mampir ke warungmu ya. Jangan Bunda, ntar rame. Parkirnya kan masih baru dikit mobil Bunda. Kalau udah tahu mau ada artis, kumpul Bunda depan pagar kayak orang konser. Oh ya? Cuma aku sih happy aja, seru, cuma bundanya nyaman gak? warga sekitar lihat tuh Bunda tadi bilang mau main, siap-siap gak rame. Kan gue suka tiba-tiba celuk bak gitu kan ya, review makanannya Bobby. Ini Bobby sendiri yang masak. Tapi lo harus terima dan terbuka dengan review ya. Oh iya, dong, siap dong, terbuka dong. Oke, thank you udah mampir ke sini dan sukses buat kopi Kaso ya. Thank you juga buat Bunda, sukses juga. Sekarang bukan nggak kopi lagi dong, udah mulai kemana-mana. Iya. Apa namanya mau ganti atau tetap kopi Kaso? Udah nongol pertama Kaso, ya udah. Kaso tuh kan kandang soang. Dulu kan emang kandang soang situ. Akhirnya aku buat jadi kopi Kaso. Ternyata di bahasa Sunda itu Kaso tuh kayu. Kebenaran warungnya itu memang dari kayu-kayu bekas karena kan murah meriah kan. 300.000 itu satu mobil gede gitu. Jadi udahlah, Kaso tuh maksudnya kayu tuh apa gitu. Padahal aku jelasin Kaso tuh kandang soang gitu. Emang ada soangnya banyak tadi yang... Ada banyak, kemarin sisa 3, terus baru lahiran lagi ada 4, ya sekarang 7. Kemarin sempat dijualin sama ibu. Ada bebek, ada ayam. Bebek lu beli lu goreng nggak? Enggak, kalau ayam kampung. Waktu itu stok habis nih. Belum tahu supplier ayam yang kan kalau buat di restoran kan ayamnya harus yang 700 gram kan gitu. Nah kita Why? karena kan potongannya kalau taruh besar kita rugi, kalau taruh kecil. Jadi kita harus yang 700 gram untuk ayam yang paha atas sama bawah tuh bentuknya juga enak dilihat, nggak terlalu kecil. Supplier belum ada pada saat itu gimana ya gitu. Oh iya kan kita punya ayam, lalu kita potong-potongin tuh ayam kampung. Udah jadi nih enak. Ih, sadis loh. Udah enak. Udah dipeliharaan, dibegal abis itu. Begitu orang pada makan selesai udah rame nih. Di sana mah ayam kampung cuma 27.000, rame nih. Begitu kita udah ayam kampungnya habis tinggal dikit, nggak kita potong semua. Buat next itu, mohon maaf ya menu ayam kampungnya nggak ada. Sekarang ayam boulder. Ya udah enak-enak ayam kampung diganti. Terus gitu. Tapi emang rasanya beda sih kalau ayam kampung sama ayam itu ya. Iya. Oke lah kalau gitu. Siap. Thank you, Bunda. dan semoga apapun yang yang jelek jangan diambil, yang baik-baik yang bisa menjadi inspirasi kalian boleh diambil. And see you in the next content. Bye. Bye.